Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang probabilitas dan statistika mengenai soal, jawaban, dan jawaban menggunakan bahasa R. Untuk kelompok kami adalah Gabriel Apriliano Hutamasyah, Jalu Dwi Bagaskara, Agus Kuwanul Adib, Amirul Qais, Abdurrahman Faransa Mizar, Idah Widasari. Kita mulai dengan dasar probabilitas. Untuk soal pertama dari Agus Kuwanul Adib, silakan. Ya, jadi soal pertama, Hanif memiliki kaos kaki berjumlah 5 pasang. Ia juga memiliki beberapa sepatu berjumlah 7 pasang. Lalu kaos tangan sebanyak 3 pasang. Jadi ada berapa carakah Hanif menggunakan kaos kaki, sepatu, dan kaos tangan tersebut? Jadi aturan perkalian, jika kejadian 1 dapat terjadi A cara, kejadian 2 dapat terjadi B cara, dan kejadian 3 dapat terjadi C cara. Maka banyak cara yang berbeda dari kejadian 1, 2, dan 3 adalah sebanyak A kali B kali C cara. Jadi karena kaos kaki, sepatu, dan kaos tangan dapat dipakai secara bersama, maka berlaku aturan perkalian. Sehingga banyak cara 5 kali 7 kali 3 sama dengan 105 cara. Jadi untuk ini bahasa program R-nya Nah, jadi A ini adalah kaos kaki, dan B ini adalah sepatu, dan C adalah kaos tangan. Jadi tadi rumusnya kan dikali. Jadi A kali B kali C sama dengan hasil. Maka hasil sama dengan 105 cara. Oke, terima kasih untuk Agus Kulanul Adib. Untuk soal nomor 1, baik kita lanjut ke soal nomor 2. Pada Indah Widasari, silakan. Soalnya, seorang kaya raya memiliki 3 mobil, 4 motor, dan 1 pesawat. Berapakah cara orang kaya tersebut bisa menggunakan mobil, motor, dan pesawat? Jawabannya, karena mobil, motor, dan pesawat tidak bisa digunakan secara bersamaan. Maka berlaku hukum penjumlahan 3 tambah 4 tambah 1 sama dengan 8. Berikut contoh bahasa pemrograman R. A adalah mobil, jumlahnya 3. B adalah motor, jumlahnya 4. Dan C adalah pesawat, jumlahnya 1. Ada berapakah cara? Hasilnya A tambah B tambah C. Hasilnya yaitu 8. Oke, terima kasih untuk Ida Widasari. Untuk soal nomor 2-nya, jadi penjelasan bahwasanya perbedaan dari soal nomor 1 dan kedua adalah karena yang nomor 1 dia bisa digunakan bersama-sama. Sepatu, kaos kaki, dan kaos tangan bisa digunakan secara bersamaan, menjadikannya menggunakan aturan perkalian. Sedangkan soal nomor 2, dia tidak bisa digunakan secara bersamaan, baik itu mobil, motor, dan pesawat tidak bisa digunakan secara bersamaan, maka berlaku hukum penjumlahan. Baik, untuk soal nomor 3, silakan Jaludwi Bagaskara. Jadi untuk nomor 3 ini mencari menggunakan konsep permutasi. Jadi P ini merupakan simbol permutasi. Lalu untuk N-nya itu total kejadian, misal di sini 5 hari, dan R-nya yaitu 3 pemateri. Untuk rumusnya menggunakan rumus faktorial, yaitu 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial, yaitu nanti ketemu 60 cara. Untuk bahasa pemrogramannya, nah ini untuk bahasa pemrograman R-nya.
sama masih menggunakan model faktorial, yaitu faktorial n tadi merupakan jumlah hari total dan R adalah jumlah pemateri, 3 pemateri. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Jalu Dwi Bagaskara. Kita berpindah ke probabilitas bersyarat. Soal pertama dari Imrul Qais. Silakan. Sebuah kartu remi diacak dan diambil 2 kartu tanpa pengembalian. Peluang muncul kartu cek pada pengambilan pertama dan kartu as pada pengambilan kedua adalah: yang pertama, kartu cek. Di dalam kartu remi terdapat 4 kartu cek dari total 52 kartu. Maka probabilitas dari kartu cek tadi adalah 4/52. Kartu kedua as. Karena kartu as di dalam permainan remi terdapat 4 dan di pengembalian pertama tidak dikembalikan, maka probabilitasnya adalah 4/51. Probabilitas dari munculnya kartu cek di pengembalian pertama dan kartu as di pengambilan kedua adalah probabilitas A dikali probabilitas B, sama dengan 4/52 dikali 4/51. Hasilnya adalah 4/663 atau 0,006 sekian. Ini adalah program R-nya. A itu adalah peluang kartu cek di pengambilan pertama dan B adalah kartu as setelah kartu pertama diambil tanpa dikembalikan. Hasilnya adalah A dikali dengan B, maka peluangnya adalah 0,06 sekian. Oke, terima kasih untuk Imrul Qais. Untuk soal yang nomor 1 dari probabilitas bersyarat. Berlanjut ke soal nomor 2 dari probabilitas bersyarat yang diberikan dari Gabriel. Silakan Gabriel. Baik, terima kasih. Berikut adalah tabel dari pasien COVID 2019, di mana diantaranya adalah laki-laki yang reaktif adalah 700, yang non-reaktif adalah 400, jadi jumlah keseluruhan laki-laki adalah 1100. Dan pasien perempuan yang reaktif adalah 500, non-reaktif 600, jumlah keseluruhan pasien perempuan COVID-19 adalah 1100. Jika di total, jumlah pasien yang reaktif adalah 1.200, non-reaktif 1.000, total pasien keseluruhan 2.200. Pertanyaannya, berapakah peluang terpilihnya pasien reaktif dengan syarat dia adalah pasien laki-laki? Diketahui pasien reaktif laki-laki adalah 700, jumlah keseluruhan pasien laki-laki adalah 1.100, dan total keseluruhan pasien COVID-19 adalah 2.200. Probabilitasnya adalah 700 bagi 2.200 per 1.100 bagi 2.200, disederhanakan menjadi 7/11 atau 0,63. Baik, di dalam bahasa R, saya menggunakan function atau fungsi, yaitu peluang sama dengan fungsi dengan parameter X, Y, Z. Dengan operasi P sama dengan X bagi Z per Y bagi Z, dan akan muncul hasilnya, yaitu 0,636363. Terima kasih untuk Gabriel. Untuk soal nomor 2 dari probabilitas bersyarat. Berlanjut ke soal nomor 3. Di dalam celengan Andi terdapat uang kertas nominal 10.000 sebanyak 2 lembar, 20.000 sebanyak 1 lembar, 50.000 sebanyak 1 lembar. Terdapat juga uang koin nominal Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000.
jika Andi memilih 1 lembar uang kertas dan 1 keping uang koin secara acak, tidak ditentukan, acak, berapa besar kemungkinan memilih 10.000 dari uang lembar kertas dan 200 perak dari uang koin? Kita gambarkan bahwa memilih uang kertas adalah A, lalu memilih uang koin adalah B. Maka probabilitasnya adalah A dan N, yaitu probabilitas A dikali dengan probabilitas B, yang mana probabilitas A adalah 2/4, karena di sini 10.000 terdapat 2 lembar, dari total ada 4 lembar yang ada di dalam celengan Andi tersebut yang berbentuk uang kertas. Lalu dikali dengan probabilitas B, yang mana probabilitas B adalah 1/4. 1/4 ini diambil karena dia mengambil 200. 200 ini terdapat 1 keping saja dari total 4 keping uang koin yang ada di celengan Andi. Dengan total 2/4 dikali 1/4 adalah 2/16, yang jika diperkecil adalah 1/8. Untuk bahasa R-nya sini saya memasukkan nilai 2/4 di dalam variabel A, lalu 1/4 di dalam variabel B dengan rumus probabilitas A dan B, dan jawabannya adalah A dikali B. Sini masuk ke environment, jawab saya masukkan perintah jawab, lalu keluar A dikali B yaitu 0,125 atau 1/8. Terima kasih. Sekian dari kami. Itu adalah soal, jawaban, dan bahasa R yang kami kerjakan untuk tugas probabilitas dan statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.